ingin bahagia di 3 tempat itu kuncinya 2. Surat Al-An'am 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Namanya di dunia bahagia itu hayatan thayyibah. Dan di akhirat nanti Allah akan memberi yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Jadi kunci bahagia itu ada 2. Apa namanya? Kapan barusan dia omongin? Bahagia itu tidak ada kaitan dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas. Duniawi ini sama sekali bukan kunci kebahagiaan. Kunci bahagia itu cuma 2, iman dan amal soleh. Apa kunci bahagia? Berarti kalau ibu kurang bahagia artinya apa? Jarang yang mau ngaku kurang iman. Makin kuat iman, makin bahagia. Makin kuat iman, akhlak langsung jadi mulia. Jadi orang bisa bahagia dan berakhlak mulia kuncinya iman. Makin kuat iman, makin anteng hidup ini. Dan makin semua aktivitas kita diniatkan jadi amal soleh. Jadi kalau sebuah rumah tangga kurang bahagia, rumah tangga itu apa artinya? Kurang. Apakah banyak uang pasti bahagia? Kecuali yang punya uangnya orang yang kuat iman dan menjemput serta menggunakan uangnya jadi amal soleh, bahagia. Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq bahagia. Apakah kalau punya gelar panjang pasti bahagia? Belum. Kecuali yang punya gelar itu orang yang kuat imannya dan ilmunya jadi amal soleh. Apakah kalau cakep pasti bahagia? Oh, orang yang cakep itu paling rentan penderitaan. Karena yang cakep itu penderitaan pertamanya ingin diketahui orang cakep. Yang kedua takut kurang cakep, takut berkurang kecakapannya. Padahal mau tidak mau makin hari makin eot ya. Oh iya, orang kan kecenderungannya ingin memamerkan yang dianggapnya istimewa dan takut hilang keistimewaan. Tapi yang cakepnya yang kuat iman biasa aja, tidak takut tua. Yang takut tua itu yang bersandar kepada penilaian makhluk. Jangan takut tua, Bu. Udah, ya kan? Jangan takut eon. Udah eon.
nikmati jadi tua teh, nikmati eot teh, nikmati jadi tua. Dan memang itu bagian dari ketentuan Allah yang harus kita nikmati. Selamat menderita. Yang ingin kelihatan langsing terus jadi jarang napas. Nih, sudah sering ditanyakan di sini. Salah satu yang menyebabkan ibu-ibu kurang bahagia, Bu, Ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Sudah selesai. Karena salah satu penderitaan kita itu adalah sibuk dengan penilaian manusia. Itu yang bikin menderita dalam hidup. Makin ingin kelihatan keren, makin ingin kelihatan cakep, makin ingin kelihatan awet muda, makin ingin kelihatan kaya, makin ingin kelihatan itulah, makin liar. Asli Pak. Kenapa? Karena tidak ikhlas menghadapi itu. Ini hanya iklan saja. Sudah habis belum waktunya? Gini ya, menjawab itu nggak usah pakai emosi, biasa. Belum, biasa kan? Belum, baru juga mulai. Itu siapa yang mau berhenti? Maka biasakan ya Bu ya, Pak, selalu mempertimbangkan apapun yang mau diucapkan. Sudah selesai belum? Belum. Kan beres. Baru juga mulai kira-kira pisan. Tah eta yang bikin gak bahagia bisa dawai. Baik. Bagi yang pernah ikut pengajian hari Kemisan mungkin sudah tahu ilmu ini nggak apa-apa ya. Seguru seilmu jangan ganggu. Udah ngaji juga lupa lagi ya kan. Kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Intinya apa? Kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Jangan ngarang ya. Sing bulan. Tebak ini apa? Bingung ya kan? Kalau bingung kayak gitu. Tebak ini apa? Kalau tahu mah mantep, betul ya? Mengulang-ulang bingung. Berarti nggak tahu. Kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Penyebabnya juga dua. Satu, lemah ilmu agamanya. Jadi gak ngerti, gak paham agama. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Apakah nafsu itu berupa malas? Ada nafsu syahwat, ada amarah, ada berbagai jenis nafsu kecuali nafsu yang dirahmati Allah itu kecenderungannya membawa orang kepada keburukan. Mana yang disukai nafsu? Tidur atau tahajud? Yang disukai Allah mana? Tahajud atau tidur? Jadi orang tahu ilmu tahajud, tapi dia tidak tahajud karena dia kalah oleh nafsu. Jelas? Nah, bagus. Punya uang 120.000. Mana yang disukai nafsu? 100.000, 20.000 yang disedekahkan. Jawab. 20.000.
ternyata bukan 120, 125. Yang mana jadinya? Ya Allah, keselip, bukan 125, 127. Jadinya berapa, Bu? Jelas ya. Yang disukai nafsu itu selalu berlawanan dengan yang disukai Allah. Banyaknya orang tahu mana yang disukai Allah, menahan marah atau marah-marah. Mana yang disukai nafsu, menahan marah atau marah? Mana yang dilakukan ibu-ibu? Selesailah pengajian itu. Jadi walaupun ibu-ibu rajin pengajian, tapi kalau tidak punya program mujahadah, melatih diri dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan, menaklukkan nafsunya, tetap iman tidak menguat, amal tidak bertambah. Jelas kan? Berapa banyak yang rajin pengajian, tapi dan ngajinya juga nafsu. Kenapa ibu pengajian? Capek atau di rumah teh di rumah teh banyak kerjaan, mending ke pengajian, istirahat, nafsu. Ibu teh kenapa meni rajin bisa ke pengajian? Ya kan tas baru ya. Sana anu ningali nafsu. Hari ibu meni semangat ke pengajian. Ini kapan ada teman ulang tahun mau traktiran, nafsu. Ibu kunaon ke pengajian? Kuat abdi mah. Iya ya obrolkeun ya jeung Jadi ke pengajian ini belum tentu nyari ridho Allah. Ada yang nafsu juga. Apalagi ini hijaber semua apa? Ayang katingali, wah hijaber ini hijab ya. So katirnya belajar juga nafsu. Belajar teh ada yang ingin gelar, ada yang ingin disebut ustaz, ustazah, ada yang ingin disebut ahli agama. Itu nafsu semuanya. Dan kalau yang tidak nafsu mah cuma satu niatnya. Kenapa ibu rajin ngaji? Karena Allah nyuruh saya belajar dan saya belajar cari ridho Allah. Selesai. Punya gelar, orang tahu atau tidak, apakah ngaji bisa mendapat keriduan Allah? Belum tentu. Ada yang masuk neraka karena nafsu ingin disebut qori, qori'ah, juara, ingin disebut hafiz, hafizah. Belum tentu baca Quran nyari keriduan Allah. Apakah penceramah pasti nyari ridho Allah? Belum tentu ceramah begini disukai Allah. Ada yang nyari upload, ada yang nyari pujian, kekaguman orang, ada yang ingin disebut dai kondang, ada yang ingin disebut ilmunya luas, ada yang ingin disebut ahli ini, ahli itu. Gak ada Allah berhati. Nafsu. Apakah tahajud bisa nafsu? Tahajud bisa nafsu tidak? Ada jam 3 langsung broadcast, bangun tahajud. Bagaimana nama terus mikiran? Dia tahajud untuk diakui sebagai ahli tahajud. Nah, si grupnya grup WA itu namanya grup Ria Together. Langsung ngebales, alhamdulillah saya sudah bangun dari tadi. Ada yang lain. Begitu selalu ingin diketahui. Dan jadi pupuk iman itu nyari ilmu dengan ikhlas.
dan mujahadah mengamalkan ilmu. Itu orang disebut orang belajar agama itu adalah kuncinya berusaha ikhlas dan berusaha mengamalkan. Tidak disebut orang yang nyari ilmu kalau niatnya salah dan tidak berorientasi mengamalkan ilmu. Jadi orang berilmu itu cirinya adalah orang yang ikhlas mengamalkan ilmu. Jelas? Baru naik iman. Yang kedua harus dilatih terus. Jangan sampai ilmu itu tidak sampai jadi amal. Masih ingat suami yang protes? Istri saya teh ke pengajian teh rajin jika makan obat hari 3 kali. Tapi yang berubah tuh cuma seragamnya. Kelakuannya mah awet tuh. Judesna awet, rewelna awet, gede hamoknya awet. Harus ada perubahan. Setiap ikut pengajian harus ada yang nyangkut. Harus ada perubahan. Baru nambah iman. Itu dah. Kalau dapat ilmu sejam atau yang 15 menit yang nyangkut ya. Jangan sampai lempeng. Enggak ada yang nyangkut sama sekali. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, apa yang bisa menguatkan iman? Pertama, doa. Minta ke Allah. Karena minta iman dikuatkan kan? Cik, maha doana. Ada rahasia. Besok aja. Jarang orang doa minta dikuatkan iman. Betul? Biasanya meminta banyak uang, minta suami jinak, minta lunas utang. Minta yang terpenting itu minta iman yang kuat. Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Minta iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan. Minta keyakinan yang benar. Jangan sampai salah keyakinan ke Allah. Wa qalban khashi'an. Minta hati yang khusyuk ke Allah. Tuh minta. Penting sekali minta. Yang kedua apa? Cari ilmunya dengan niat ikhlas. Kalau orang kurang ilmu namanya ngatea. Apa? Ngarang tiada akhir. Ngarang liwe. Tahu liwe? Liwe wae. Namanya juga ngarang. Sekarang kan ada Google Map, benar? Pergi teh meni gampang, tulis Darut Tauhid, setel, sederhana, tinggal baca, nurut, nyampe 200 meter, 20 meter belok kiri, tinggal nurut 50 meter belok kanan. Aduh, salah, balik lagi. Nyampe, kuncinya dipahami, diikuti, nyampe. Baca Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalimat cari ilmu dengan ikhlas, dapat ilmu berusaha diamalkan, naik iman. Ilmu tuh yang paling gampang nambah ilmu diamalkan. Barang siapa man amila bima alima, yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu ma'lam yang ilmu yang belum diketahui.
Jadi rahasianya nambah iman, ilmu teh ngamalin ilmu. Sedekah itu adalah sedekah. Senyum itu adalah senyum itu. Kalau gitu padahal tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah bagi saudaramu itu sedekah. Darah tetap baca mendun hasil. Tolong nanti target. 3, kalau ingin cepat kuat iman harus akrab dengan Al-Quran. Quran, tapi tidak cukup hanya baca Qurannya saja, harus juga dengan terjemah. Baru menguat iman. Baca Quran dalam bahasa Arab dapat pahala. Baca Quran tambah baca terjemahnya dapat pahala plus hidayah. Betul. Maka orang yang rajin baca Quran dapat kebaikan. Ya, kalau ikhlas namanya zikrullah. Sebaik-baik zikrullah adalah baca Quran. Minimal dengan baca Quran tidak maksiat mulutnya dan tidak nganggur. Tapi kalau baca Quran lengkap dengan artinya, maknanya, syukur dengan tafsirnya, langsung dapat petunjuk hidayah. Kelemahan kita ini nyaris jarang baca arti. Benar? Maaf, sudah hafal surat Al-Fatihah belum? Sudah hafal? Maksudnya artinya. Langsung. Ayat kursi hafal? Artinya. Harusnya baca ayat kursi itu setan itu takut. Tapi yang terjadi kita yang takut ya. Tolong baca artinya. Ramadan ini khatamkan Quran dengan arti. Setuju? Kalau mau kuat iman, tidak punya pilihan. Iman itu menguat dengan Al-Quran. Di antaranya. 3, 4. Mau kuat iman, senantiasa zikrullah. Makin banyak zikir. Al-Baqarah 152. Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kalau orang ingin terus diperlakukan spesial oleh Allah, sebut nama Allah. Sumber masalah dalam hidup kita itu adalah kurang sekali zikirnya. Stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Kalau harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Jangan ngarang, banyak zikir, jangan mikir. Mikir itu disuruh oleh Allah. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Mikir itu penting. Yang penting tiap mikir jadi zikir. Iman. Ingat rezeki, langsung ingat Allah. Rezeki milik Allah, rezeki yang membagikan Allah, sedikit banyak terserah Allah. Dikasih kalau syukur Allah ridho, ditahan kita sabar Allah suka, diambil kita ridho Allah. Tiap ingat rezeki langsung ingat Allah. Tenang. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa kalau ada umur yang ngasih rezeki siapa? Saya nggak punya uang, nggak apa-apa. Dan rezeki mah tidak harus uang terus.
Salah ibu teh kan nikah teh pengen bahagia, benar? Tadinya mah begitu, iya kan? Menibogoh dulu ya, zaman cinta beruk. Kalau belum nikah mah dengar namanya juga muriang. Aduh, ditelepon gebok. Kenapa? Karena belum aslinya. Belum nikah, belum aslinya. Belum tahu bau keteknya seperti apa ya kan? Belum tahu kereknya, acainya seperti apa. Pas udah nikah, langsung tahu modalnya. Disangka teh bakal bahagia, pas udah nikah teh ternyata suami itu salah satu sumber naon, sumber masalah, sumber penderitaan. Ini gitu pisan, Bu, ibu, ibu teh menderita teh bukan karena kekurangan dan kesalahan suami. Dan suami juga menderita, lihat ibu teh. Enak aja suami punya kekurangan, manehna kumaha. Salah satu yang menyebabkan istri menderita itu adalah ibu menuhankan suami. Lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Lebih banyak berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Lebih takut oleh suami daripada takut ke Allah. Lebih sibuk memikirkan suami daripada ingat Allah. Hantam gue suami. Sedangkan yang menciptakan ibu siapa? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang ngasih rezeki setiap waktu siapa? Yang nutupin dosa dan aib siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya surga siapa? Nah, itu lelaki baik. Allah tidak suka tahu dibikinlah hati ibu tidak bahagia. Ngerti? Nggak usah terlalu cinta sama suami teh. Suami juga. Ini mungkin tidak cocok dengan pengajian rumah tangga apa yang cinta. Saya mah tidak terlalu tertarik ngomong cinta-cinta berlebihan ke manusia teh. Suka melupakan Allah. Bu, biasa lihat suaminya. Suami ibu mah bukan Tuhan ibu. Benar? Kalau ibu nyari bahagia dari suami, ibu tidak akan bahagia. Sebab suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Pak? Saya kan lelaki, hese membahagiakan baturnya. Maka kalau rumah tangga ingin bahagia, cintanya itu tidak boleh berlebihan. Biasa. Dan yang menjamin ibu bukan suami. Maaf, ada yang suaminya sudah wafat, sudah lama. Sudah berapa tahun ibu saya berhafal. Coba kan ibu ngacung berapa bu? 11 tahun. Ibu suami sudah wafat 11 tahun. Tapi ibu masih hidup tidak? Masih makan, masih ada rezekinya, masih berteduh. Berarti bukan suami ibu yang memberi rezeki kepada ibu, benar? Bukan. Kalau suami memberi rezeki, ibu meninggal 11 tahun yang lalu ya. 2 bulan sesudah suami meninggal ada leles. Kalau
suami ibu yang melindungi ibu, gimana? Mayit nggak bisa melindungi. Ini serius. Lelaki, jangan lebay. Kalau istri mengatakan begini, Pak, maaf ya Pak, sekarang saya sudah tahu ilmunya. Sejujurnya saya tidak seperti dulu. Dulu sangat cinta, sekarang ke Papa cintanya jadi jauh berkurang Pak. Karena saya sekarang lebih mencintai Allah di atas segalanya. Kalau istri bicara begitu, itu benar, itu istri bakal bahagia. Tapi kalau istri mengatakan, oh my darling, you are my everything, Musri, engkau adalah segala-galanya, engkau adalah nafasku. Ngarang, sengsara kan? Dan dia bisa bikin kita sengsara juga. Kerjanya patroli terus, video call. Itu kan Pak, Riko? Iya, Riko. Didik istri, gak usah terlalu cinta ke kita, cinta ke penciptanya. Suksesnya suami bukan dicintai istrinya, tapi istrinya mencintai Allah di atas segalanya. Dia akan bahagia. Kalau istri mencintai Allah di atas segalanya, akan bahagia, akan tenang hidupnya, akan dijaga oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Kita bisa apa lelaki? Istri digigit nyamuk ya gak bisa apa-apa, gak bisa. Gak usah sok gaya, lelaki biasa lah. Benar? Gede amat. Tobat. Gimana kita Cingarul ini? Ini serius banget. Banyak zikir, ingat suami langsung ingat Allah, ingat anak langsung ingat Allah, ingat apapun langsung CBY, cepat ingat Allah, banyak ingat Allah, yakin kepada Allah dan janji jaminannya. Karena nambahin, fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya kau beruntung. Ya, tambahan lainnya kalau ingin bisa muat iman gak bisa lepas tahajud. Karena tahajud itu prime time, hotline, jalur cepat, jalur khusus orang dekat dengan Allah. Orang yang susah tahajud, ya dia gak punya kesukaan mesra-mesraan dengan Allah. Amalkan aja segitu dulu ya, doa, belajar, akrab dengan Quran dengan terjemahan, tidak pernah berhenti berzikir, kemudian sekuat tenaga tahajud. Boleh ditambah satu lagi, kumpul dengan orang-orang yang yakin ke Allah. Jangan salah gaul, nenek salah gaul dengan remaja, jadi TikTok terus. Jangan salah gaul, nek. Udahlah, hati-hati. Posting itu bisa menuhankan followers. Salah satu penghancur pahala amal adalah medsos. Kalau tidak hati-hati, umroh padahal nyicil, lunas pahalanya udah hilang. Dan dari awal niatnya ria. Bukan tidak boleh punya medsos, tapi ada yang sibuk punya Tuhan lain selain Allah, namanya followers. Semuanya dilakukan demi konten. Aneh. Gak akan pernah bahagia, tidak akan pernah bahagia yang hidupnya menghamba kepada konten. Semuanya lihat saja, ada
wanita pakai jilbab joget, memalukan. Ada joget di tengah jembatan lagi. Cijai lihatnya juga. Apa yang dicari? Apa yang dicari centil seperti itu kan? Apakah cari pahala? Gak mungkin. Gak mungkin. Nyari pahala gak akan centil seperti itu. Orang centil tuh orang yang paling hobi membuat dirinya menderita. Asli, ini beneran. Salah satu yang membuat ibu-ibu hidupnya tidak tenang adalah sibuk dengan penilaian orang. So, periksa hatinya masing-masing. Riweuh sekali. Takut kelihatan kurang cakep. Terus mau gimana lagi, dan segitu adanya. Diputar petot sini, pakai talok sini, pakai congcot yang sini bulu mata palsu, di sini bulu hidung palsu. Saya mah tidak mau ikut campur, terserah ya. Silakan wajah masing-masing, penderitaan masing-masing. Tapi yang paling bahagia mah just the way you are. Tahu artinya? Apa Pak? Jangan merokok Pak. Bukan tidak boleh tampil bagus, coba. Apakah boleh seorang wanita ingin kelihatan cantik? Boleh tidak? Boleh. Jawab Bu, yang asli. Mama dengerin. Apakah boleh wanita ingin kelihatan cantik? Ya fitrahnya pengen kelihatan cantik normal. Kalau kita pengen kelihatan cantik LGBT. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? So, ngomong apa? Kita lelaki ya. Udah gak usah terlalu dijiwain. Udah nasib kita kayak gini Pak. Si ibu ayah keluar madana, ayah pulang di luar mah buka kerudung, rawi, pakai lipstick gelap, pakai di sini, keluar pakai harum-haruman, pulang bau kelek, areh. Eta teh dosa kita, dosa lelaki. Dan kalau lelakinya ditolong Allah, mungkin istrinya juga lebih bisa jaga diri. Jangan nyalahin istri Pak, tobat. Bu, yang kedua apa tadi? Amal soleh. Sampai jam berapa sih? Jumatan Bu. Panitia sampai jam berapa saya? Sampai jam 11. Sampai jam 11. Ibu menyerah bisa, alhamdulillah. Benar begitu. Tapi jangan terlalu lembut Ibu ya. Tegas sedikit. 11A. 1 iman, 2 amal soleh. Ini kan wajahnya kalau saya lihat ya, ini wajah-wajah nunggu giliran. Nunggu giliran dicabut nyawanya, benar? Benar? Ini wajah-wajah dalam penantian ini. Apakah yakin tahun depan kita masih hidup? Jawab. Ada jaminan masih hidup. Tiap hari sekarang yang meninggal banyak. Apakah yakin Lebaran kita masih hidup? Jawab. Belum tentu ya kan. Bikin kue dari sekarang tahu-tahu maut malam takbiran. Berapa banyak yang meninggal tiap hari sekarang ini?
Benar? Saya juga gak ada jaminan pulang dari sini nyampe ke Geger Kalau takdir saya meninggal di jalan Ciamplas di Setiabudi, saya ke sana untuk ketemu dengan yang nyambutnya. Maka kita harus sadar kita tuh bakal mati nih. Kalau meninggal, apa yang kita bawa? Jawab. Hidup bahagia karena amal soleh, meninggal husnul khotimah kalau sedang beramal soleh, dikubur jadi teman adalah amal soleh. Kita masuk surga dengan salah, masuk surga itu dengan rahmat Allah, hadiah bagi orang yang beramal. Jadi hidup tiap hari itu cuma mikir itu aja. Ini dia jadi aman atau tidak gitu. Gak usah banyak pikiran. Dan banyak pikiran juga gak beres. Pertama kita bodoh ya kan. Udah bodoh banyak mikir jadi mikir naon. Iya. Halo. Ini teh apa-apa kayak tersinggung tapi asa bener gitu ya. Ada yang nanya kenapa ya pas ketawanya enak? Pasti enak, udah ketawain diri sendiri. Dengerin, baca kita ini gunakan waktunya ini hanya untuk jadi amal. Bahagia itu kalau amal soleh. Meninggal itu husnul khotimah kalau meninggalnya sedang beramal. Dikubur jadi teman kita itu amal. Jadi gak ribet. Nah sekarang saya mau nanya, syarat amal soleh ada berapa? Kan pasti rendah hati. Sudah tahu tapi tidak mau jawab karena tawadhu. Ini legit, saya nggak boleh sebutan bu, karena dalam Islam tidak boleh berburuk sangka. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, nggak jawab teh, berbaik sangka bahwa sudah tahu, hanya rendah hati. Tapi bapak jangan ngaku-ngaku, kalau nggak tahu ya nggak tahu aja. Oh iya saya tahu, nggak tahu maka tahu Syarat amal soleh itu hanya dua. Satu, niatnya ikhlas. Dua, caranya benar, ittiba kepada Rasul. Jadi tidak ada bahagia dalam niat yang tidak ikhlas, tidak ada bahagia dalam perbuatan dosa. Jelas? Halo? Bohong bahagia tidak? Kira-kira tukang bohong bahagia tidak? Yang suka selingkuh bahagia tidak? Pasti tidak. Pezina apalagi. Koruptor pasti bahagia. Tapi mobilnya mewah, rumahnya megah, demi Allah tidak akan pernah bahagia. Tapi koruptor itu umroh tidak bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa dan maksiat. Jelas? Mana, nih ya saya buktikan, mana yang bisa bikin bahagia? Menceritakan kejelekan dan aib orang lain atau menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain? Jawab. Tuh, mana yang Allah sukai? Gibah atau menceritakan kebaikan orang? Jadi kapan nih ya? Paling enak tuh ceramah tuh menjelang maghrib. Tapi ini juga enak, alhamdulillah. Jangan mengeluh.
bisa tahu orang ini bahagia atau tidak. Bisa langsung. Sekarang mau belum udah ketahuan. Orang ini bahagia atau tidak. Gampang sekali. Sangat gampang. Kenapa? Karena kalau orang tidak bahagia itu ada cirinya. Disadawai. Bunyi terus. Segala dikomentarin, segala diceletukin, celetak-celetuk, bunyi lagi, celetak-celetuk. Momentarin ini, segala diceritakan, segala ditanyakan. Nyolos-cos terus. Bunyi, gak ada yang nanya juga, menjawab, menjelaskan. Padahal tidak ada yang nanya. Ngomel, ngomongnya kedisada, mengeluh, menjelam. Khas sekali. Orang yang tidak bahagia itu mulutnya bunyinya tidak baik, banyak sia-sia dan maksiat. Kalau orang bahagia gampang, cirinya cuma dua, faliyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Itu kan ibu teh pengen bahagia, cing atuh kamu disada wae. Jangan bunyi terus. Kalau mau bunyi hanya yang baik. Kalau enggak ada yang baiknya, diam baru bahagia. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau itu ya. Bu, coba lihat orang yang bicaranya baik. Alhamdulillah ya ibu, tetangga kita tuh baik. Itu mah rasanya tiap beli buah-buahan pasti ngirim ke rumah kita. Dan sepertinya tetangga itu gak takut miskin. Kalau ngasih apa-apa tuh bro, bahkan kemarin aja waktu saya beli sayur kurang 200.000 dibayarkan. Lihat orang yang bicaranya baik, enak tidak? Wajahnya enak tidak? Bandingkan dengan si ibu DTA derita tiada akhir. Kami bisa utang masih dia. Yang cakep aja ngomong jelek ke bawah jelek. Sudah ibu, jangan nyebut apa lagi yang jelek, saya jangan ngomong. Jangan sekali-kali bercita-cita bahagia bagi orang yang tidak suka berbuat kebaikan. Tidak. Niat, ikhlas, cara benar. Kenapa tadi dikatakan bahwa salah satu sumber penderitaan kita adalah sibuk dengan penilaian orang? Bukan tidak boleh rapi, boleh bu. Ibu kelihatan rapi, wajah bagus, tidak ada masalah. Tapi jangan sibuk ingin dianggap kaya, keren, cakep. Nah, ingin dinilai itu yang bikin sengsara. Gak usah ngebanding-banding. Ibu udah langsing, lihat yang lebih langsing jadi gendut lagi ya kan? Salah sih ngebanding. Udahlah syukur yang ada, tong ribut. Halo? Jangan ngebanding dengan wajah orang lain. Itu bukan kapling kita. Ibu mah menikah mensyukuri irung sendiri. Dari mana tuh itu menimancung atau jadi demes wajah. Hidung kita pesek atau tidak tergantung pembanding, benar? Udahlah, mau ngapain capek-capek sibuk dengan penilaian orang? Kita berpakaian rapi itu untuk menghormati orang, bukan untuk dipuji. Kalau untuk dipuji, ibu liar sendiri. Berkerudung memenuhi hesek. Terkunang
Masih. Ayo, apa namanya? Jilcong. Boleh rapi, wajar untuk aurat, tapi jangan untuk dinilai orang. Kalau ibu sibuk dengan penilaian orang, ibu tidak akan bahagia. Kalau ibu riweuh pengen dinilai orang, yakin ibu gak bisa ngurus suami, gak bisa ngurus anak. Beneran. Sibuk cari paket. Ibu teh gelisah. Gila cari yang murah. Nanti nunggu, belum datang wae. Suami datang mah cuek, yang ditunggu paket. Ketika datang khusus pas dibuka, ya beda dengan contoh ngambek. Yang tetap. Alhamdulillah jadi lelaki mah gampang bisa urusan ini. Simpel. Jadi Bu, Ibu, jangan terlalu cantik. Ibu tidak akan bahagia. Enjoy, dinikmati. Serius nih, kita jadi tua dinikmati. Ibu lihat makin keriput, ya udah. Gimana? Pakai jepitan jemuran gitu. Punten ya, saya mohon maaf ya Bu. Saya pernah lihat di medsos tentang orang yang make up. Ada punten ya, sudah uzur lah, sudah senior. Dia pakai selotip ke sini. Upload, tumpul segala macam. Beberapa lapisnya dipakai apa mata segala macam. Terus dia bangga dengan sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya. Nah, ya kan ngebohongin diri sendiri. Terus emang bekal dipakai gitu seumur-umur. Saya mah bisa meraba penderitaan mempelai prianya tuh. Kan kalau udah nikah gitu, masuk ke rumah kan dilatur. Betapa tidak kuatnya tuh Pak. Musibah. Ini serius nih. Kita mau dipotret untuk yang di rumah itu, mau diarsir, dibagus-bagusin. Terus kita kagum dengan potret yang tidak cocok itu. Ini keren saya teh. Terus datang ibu-ibu, ibu itu bagus benar potret siapa? Saya. Hah? Gede pendek. Hati-hati nih, di sini suka nararin muka. Di pipi kata teh zaman dulu diarsir di mana gebuk astagfirullah. Kata teh sumber penderitaan tahu? Dengerin. Sumber penderitaan hidup kita teh siwel sekali ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Itu teh nyiksa diri, tidak bahagia hidupnya teh juga bisa bahagia. Makanya ini teh harus jelas dulu. Hidup teh mau bahagia tidak? Bahagia hidupnya dengan penilaian Allah. Tahu bedanya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, silahkan kalau mau bahagia, hatinya sih bersih, jangan riweuh dengan casing, tapi sibuklah ingin diterima Allah. Ya, begitu sebenarnya. Ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain. Ya. Ingat syarat bertanya, jangan mempersulit. Baik Kak, terima kasih.
Mohon berkenan, ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Boleh Bu, bebas nanya.